Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 3 RW 3 kelurahan Ngalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Engkos Koswara beserta Ibu yang menjadi tuan rumah, serta Mas Galih Prima dan Mbak Anita Najmali Asari, dan orang tua dari Mas Galih yaitu Bapak Gambo beserta Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir di dalamnya Pangkos ini dalam rangka tasyakuran, dalam rangka akikah atas kelahiran putri pertama dari Mas Galih Prima dan Mbak Anita Najmali Asari yang sudah diberi nama Mikaila Gita Putri Al-Zahsyi pada tanggal Senin 3 Oktober 2016 yang lalu. Tidak ada lain kecuali dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, Mas Galih dan keluarga besar mohon doa Bapak dan Ibu-ibu, semoga Ananda Mikaila Gita Putri Al-Zahsyi yang sudah berumur sekarang ini ya kira-kira sebulan seminggu lah begitu ya. Iya. Selapan begitu atau 40 hari begitu. Ya mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin, bisa berkembang menjadi anak yang salihah ya, putri ini ya. Putri yang salihah yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kedua orang tuanya, kepada masyarakat dan kepada juga agama dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di dalam konsep ajaran Islam bahwa anak yang dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu sering dimaknai sebagai suci, bersih, tanpa dosa, sehingga sering diibaratkan sebagai kertas yang putih, belum ada coretannya sama sekali, sehingga sering disamakan dengan teori tabula rasanya John Locke itu. Tapi sungguhnya ya tidak persis-persis amat ya. Karena apa? Karena sesungguhnya dalam pandangan Islam ketika anak dilahirkan itu sesungguhnya sudah
memiliki potensi tauhid sebenarnya. Karena ada ayat yang menginformasikan kepada kita bahwa ketika anak Adam itu masih di dalam alam roh, itu sudah pernah dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Rabb kami. Jadi sesungguhnya ya setiap orang itu sebenarnya punya fitrah bertauhid sebenarnya. Makanya kemudian Nabi itu melanjutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kok orang tua itu yang menjadikan Nasrani menjadi Yahudi atau menjadi Majusi? Ya memang bisa difahami karena orang tua itu merupakan orang yang paling dekat, bahkan merupakan lingkungan pertama dari seorang anak. Sehingga wajar kalau orang tua itu yang paling berpengaruh di dalam menentukan merah hijaunya si anak itu. Orang tua merupakan lingkungan yang pertama, ya sekali lagi pertama dan terdekat dengan anak itu. Jadi wajar kalau orang tua itu kemudian sangat berpengaruh. Nah, justru karena orang tua ini yang paling berpengaruh di dalam menentukan anak itu akan menjadi apa dan bagaimana, ya maka di dalam Islam itu memang bagaimana peran orang tua dan bagaimana orang tua menjadikan anaknya baik itu ya sangat ditekankan betul. Dalam kesempatan yang dulu-dulu mungkin saya sudah pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya terkait dengan persoalan keluarga kita nanti bagaimana, anak-anak kita nanti bagaimana, itu sudah dimulai sejak sebelum anak itu lahir. Sudah dimulai sejak kita menentukan pasangan aja sudah dimulai sebenarnya. Begitu kita menentukan pasangan sudah salah, ya sudah itu berakibat panjang. Makanya orang-orang tua kita selalu sangat berhati-hati di dalam memilihkan jodoh bagi anak-anaknya, terutama yang punya anak perempuan itu memang sangat harus hati-hati. Lalu kemudian ketika sudah menikah, itu sejak masa hamil aja itu sudah juga orang tua harus sudah banyak berdoa. Makanya kemudian dulu kalau tidak salah juga ada forum pengajian berapa 4 bulan atau 7 bulan dulu? 4 bulan. Bahkan 7 bulan ya. Itu kan itu bagian dari upaya. Upaya orang tua untuk menjadikan anak kita itu anak yang baik. Ya. Tidak hanya itu, Masya Allah, begitu anak itu lahir, itu sudah mulai pendidikan masuk sampai diazankan, diiqomati. Itu dalam rangka untuk bagaimana mendidik anak agar supaya suara yang pertama kali didengar oleh anak itu adalah kalimah Allah, azan dan iqomat. Ya, meskipun itu seringkali juga diperdebatkan, hadisnya itu sahih apa enggak, ya.
lalu ada orang yang guyon eh, mulai berdebat durung rampung-rampung apa jenis anaknya wis diadani setan. Ya, ya. Jadi sampai di situ. Bahkan kemudian ajaran yang lain begitu lahir, sebenarnya yang ideal itu anak usia 7 bulan ya. Jadi dalam hadis itu akikah itu adalah pada umur 7 hari, maksud saya kok 7 bulan. 7 hari atau kelipatannya. Kalau nggak 7 hari ya 14 hari. Kalau nggak 14 hari 21 hari dan seterusnya sampai terus sak kecekele sak mampunya. Nah, pada hari ke-7 itulah Rasulullah mengajarkan agar supaya anak itu diberi nama. Nama itu pun juga yang baik, dianjurkan yang baik. Fayuhsina ismahu, hendaknya nama yang baik. Karena apa? Nama itu doa. Jangan sembarangan dengan nama itu. Ya. Kalau saya itu diberi nama Solihan, begitu kira-kira orang tua saya tuh pengen betul anaknya jadi anak yang soleh. Meskipun semua orang itu kepingin anaknya soleh, tapi mungkin bapak saya sangat kepingin sehingga namanya pun juga diberi sampai soleh, Solihan. Nah ini namanya wah ini, tapi pasti tahu maksudnya apa Mas ini Mas ya? Apa Mas kira-kira Mas? Yang gimana ini kira-kira? Ya, Mikael. Ya terus? Kombinasi. Oh, Gita. Oh, jadi apa itu? Galih sama Nita. Oh, Galih sama Nita. Terus? Putri. Jadi ini jadi Putri anaknya Galih dan Nita. Oh iya, terus? Perempuan ahli surga. Ya, sudah Masya Allah. Ya, jadi harus pokoknya yang baik ya, jangan sampai yang baik. Makanya dulu itu orang apa namanya menamai anak itu seringkali zaman dulu ya. Kalau sekarang kan bisa buka internet, bisa buka buku, banyak nama-nama digabung-gabung sendiri sudah sak keceklip, insya Allah baik gitu ya. Dulu orang kadang-kadang enggak begitu karena bingung ya sudah larinya ke kiai. Jadi, kalau kiai insya Allah ya namanya mungkin ya baik lah. Sebab kadang-kadang rumah sana namanya bahasa Arab itu, tapi malah keliru itu misalnya. Ya. Namanya siapa Tony, panjangannya apa Tony itu kan ya repot itu kan misalnya ya. Wah repot ya. Wah panggil aja sih bagus Tony, tapi judulnya Tony. Tony itu setan itu ya Masya Allah ya. Ya. Namanya siapa kafirin dulu kan repot ya. Dulu kan dari Quran itu misalnya ya repot gitu kan ya. Jadi harus betul-betul baik supaya itu merupakan doa dan harapan dari orang tua. Berbeda memang dengan orang Jawa dulu. Kalau orang Jawa itu memberi nama sekedar tetenger ya. Jadi lahir dino Rebo Paing ya Boeing gitu kan misalnya ya. Terus gampang wae misalnya gitu ya. Ya Allah ya. Baik ya. Jadi intinya nama itu yang baik sampai sudah diminta oleh Nabi supaya nama yang baik ya. Lalu juga diberi pendidikan yang baik itu. Pendidikan banyak sekali dari mulai diajarkan Al-Qur'an di apa namanya perbagus adabnya, akhlaknya ya. Sampai kemarin yang saya singgung di Mas Heri itu diajari memanah, diajari berenang ya, itu pendidikan di dalam Islam ya. Komprehensif ya. Nah dengan begitu insya Allah lalu kemudian ya anak itu kemudian mudah-mudahan menjadi anak yang saleh atau salihah. Itu betul tergantung dengan orang tuanya. Tergantung orang tuanya. Nah kalau orang tuanya tidak punya kepedulian dalam hal ini ya sudah. Sejak awal saja sudah kehilangan banyak hal anak itu terkait dengan persoalan yang seharusnya dia dapatkan. Nah diantaranya adalah akikoh. Ya, akikoh itu bareng dengan yang tadi memberi nama tadi itu dalam 7 hari tadi. Ya, disunahkan untuk menyembelih kambing ya. Kalau anak laki-laki kambingnya
Dua, anak perempuan, kambingnya satu. Ya, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan akikoh ini sangat penting karena Nabi sampai mengibaratkan akikoh itu dengan tebusan terhadap gadis. Jadi Nabi menyatakan bahwa setiap anak itu murtahanun. Ya. Jadi setiap anak itu tergadi sebelum diakikohi. Nah berarti akikoh itu adalah menebus anak dari gadean, kurang lebih seperti itu konsepnya itu. Sehingga memang diharapkan dengan diakikohi itu anak itu betul-betul tidak tergade lagi. Kalau tergade itu kan maksudnya milik kita, ya. Bahasa tergade itu apa sebenarnya? Barang itu milik kita, tapi sementara kita titipkan pada pihak lain karena sebab tertentu, kan begitu ya? Ya. Nah selama itu belum kita tebus, barang itu meskipun haknya milik kita, tapi sementara dikuasai oleh siapa? Oleh orang lain, ya, oleh pegadaian berarti kan? Ya, itu. Makanya ya sangat penting gitu konsep akikoh itu. Ya. Nah bisa jadi dulu kesadaran kita sebagai orang awam itu seringkali tidak ngerti gitu ya. Bukan kok tidak punya uang, tapi kadang-kadang tidak ngerti memang ya, tentang sunah-sunah seperti itu. Nah apalagi dua-duanya, wes orang ngerti rak di duit itu kayak tuh, wong ngerti rak di duit ora iso kok ya toh. Ya. Apa meneh kok orang ngerti orang di sisan, ya, atau dibalik orang di duit orang ngerti sisan, ya sudah memang ya apa boleh buat. Ya. Nah mudah-mudahan Allah memberikan ampun lah terhadap kekurangan kita di masa-masa yang lalu. Nah mudah-mudahan nanti anak-anak kita, cucu kita, ya kita mengingatkan lah. Kalau sekarang ini insya Allah ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan kondisi kita sekarang begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah. Apa cukup banyak itu? Tentu saja tidak cukup, Bapak-bapak ya. Karena pendidikan meskipun tadi sudah diberikan oleh orang tua dengan baik. Ya. Tapi jangan lupa, nyatanya anak itu tidak selamanya berada di dalam lingkungan orang tua. Yang namanya anak itu kemudian ketika sudah bisa berjalan, ketika sudah bisa lari-lari, ya sudah tidak selamanya di rumah. Pada saat itulah dia bergaul dengan temannya, dengan orang di sekelilingnya. Nah ini juga sangat berpengaruh juga ya. Jadi kalau tadi dikatakan bapaknya itu wajar karena memang orang tua adalah lingkungan yang terdekat dan pertama bagi anak. Tapi sekali lagi itu tidak berlaku selamanya. Ada lingkungan baru yang kadang-kadang bisa jadi dari segi tingkat kedekatannya dan pengaruhnya itu lebih besar daripada lingkungan di dalam keluarga. Itulah yang kemudian bisa terjadi kemungkinan perubahan itu. Bisa jadi dari plus ke minus atau dari positif ke negatif atau bisa sebaliknya. Dari negatif malah justru ke positif bisa jadi. Atau memang positif tetap positif atau negatif tetap negatif. Segala kemungkinan bisa terjadi. Nah ini tergantung dengan lingkungan anak selanjutnya itu, ya, teman-temannya. Nah ini yang kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan kita juga untuk waspada, ya, dengan siapa anak-anak kita itu nanti kemudian bergaul. Nabi saya mengatakan begini, ar-rajulu ala dini khalili. Jadi yang namanya seseorang itu akan beragama menurut agama teman dekatnya. Sampai begitu Nabi mengatakan. Lalu Nabi kemudian berpesan, "Falyanzur ahadukum mayyukhalidu." Oleh karena itu hendaknya kamu betul-betul waspada dengan siapa anak-anak kamu bergaul. Jadi oleh karena itu ya Mas Galih ini meskipun si Mikaela ini masih kecil, tapi ini tolong bisa menjadi bekal ya nanti untuk selanjutnya bahwa anak-anak kita itu nanti tidak selamanya di rumah, ya, nanti akan bergaul dengan teman-temannya. Nah, Nabi hanya pesan untuk waspada, ya, waspada terkait dengan pergaulan anak-anak kita di luar itu. Sebab
pergaulan di luar itu sekali lagi sangat menentukan, sangat menentukan. Ya. Banyak terjadi kasus ya, di rumah tadi sudah dididik dengan baik, tapi kemudian ternyata ketika di luar mendapatkan lingkungan yang tidak baik, dan itu dirasa oleh anak lebih dekat, ya. Akhirnya ya pengaruhnya lebih besar lingkungan yang baru itu ketimbang pengaruh dari didikan orang tuanya yang sejak awal baik itu. Ya. Makanya tidak jarang kemudian menjadi yang tidak baik. Tapi juga banyak yang terjadi sebaliknya. Di rumah itu janjiannya tidak mendapatkan begitu pendidikan yang baik, tapi dilalahnya di luar malah justru ketemu lingkungan yang baik. Bisa jadi akan menjadi anak yang baik pula. Dan itu banyak juga kasusnya. Ya, banyak kasusnya. Ya. Kalau bapak-bapak misalnya lihat para ustadz sekarang ini yang terkenal itu sebenarnya dulunya, kalau yang kiai di pesantren masih dulu biasanya anak cucu kiai itu. Tapi kalau yang kiai ustadz yang ngetop itu sekarang ini bisa jadi itu dulunya ya, orang-orang beling aja itu gitu. Tapi ketemu lingkungan yang baik jadi baik gitu aja ya. Ya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Nah, yang baik itu kalau di rumah ya kita didik dengan baik, keluar ketemu lingkungan yang baik. Wah, itu yang paling baik. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan pendidikan yang baik, kalau toh seandainya ketemu di luar tidak baik sekalipun, insya Allah kalau memang itu sudah kuat ketahanan untuk baik itu tetap masih ada. Ya. Itulah berkali-kali saya katakan memang basisnya memang basis pada keluarga. Ya, keluarga itulah yang memang harus menjadi benteng ya. Jadi modal sekaligus benteng di dalam hal tadi itu menjadikan anak menjadi baik itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ya lagi-lagi saya akhirnya menyebut ya bahwa kita ini bersyukur ya lingkungan kita ini ya sebagai lingkungan masyarakat ya alhamdulillah merupakan lingkungan yang baik yang insya Allah sangat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya anak-anak kita ya. Nah yang penting diantaranya adalah juga sekolah, berarti sekolah itu harus dipilih juga sekolah yang baik ya, sekolah yang bisa betul-betul membentuk anak kita itu memiliki kepribadian yang baik tadi. Jangan semata-mata hanya mempertimbangkan dari sisi kehebatan sekolahnya dalam hal akademik misalnya. Kalau bisa ya akademiknya baik, tapi juga di dalam hal pembinaan akhlaknya juga baik. Nah dengan begitu sekali lagi kita bisa berharap mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Nah, kita doakan ya Mas Galih dan Mbak Nita ini sudah mengawali dengan bagus ya. Dari mulai sebelum lahir saja sudah ada upaya-upaya untuk berdoa sampai 4 bulan, 7 bulan, sekarang akikoh. Nah, hal-hal seperti ini jangan hanya bersifat simbolis, sudah pengajian selesai bukan ya. Tapi ini merupakan simbol dari kesungguhan kita di dalam rangka untuk menjadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah tadi itu. Ya. Nah selebihnya ya justru upaya kita yang terus menerus tidak ada henti itu di dalam mendidik anak-anak kita agar supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Mas Galih dan Mbak Nita dan mudah-mudahan juga bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.